Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Yanti dapat kembali berjumpa dengan adik-adik di sekolah minggu online saat ini. Kak Yanti akan mengajak adik-adik sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Yuk adik-adik, kita sama-sama dengan semangat memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Bapa kami bersyukur pada saat ini kembali Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk sama-sama dapat beribadah, memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Bapak, Engkau berkati kami yang hadir pada sekolah minggu online saat ini ya Bapak. Engkau berkati kakak-kakak yang memimpin pujian, kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu itulah yang akan disampaikan kepada kami semua dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapak, kami mau serahkan jam ibadah kami pada saat ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Tetapi Ia tidak membiarkan kita seadanya. Tuhan Yesus memang menerima dan mengasihi kita yang berdosa ini. Tetapi di dalam kasih-Nya, Dia tidak membiarkan kita untuk tetap tinggal di dalam dosa. Ia memberikan diri-Nya untuk menyelamatkan kita. Dan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh-Nya, kita dipanggil untuk meneladani kasih dan kebenaran Tuhan kita. Kalau selama ini kita masih memiliki kebiasaan tertentu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kita, misalnya masih suka berkata kasar, mudah marah, sering melawan orang tua, suka menyontek, malas berdoa, malas baca Alkitab, kini saatnya kita mau berubah dan melakukan apa yang baik. Kalau selama ini kita masih terus menunda untuk bertobat, sekaranglah saatnya untuk belajar, memulai hidup dalam pertobatan setiap hari. Kerinduan kita untuk diubahkan oleh Tuhan menjadi respon kasih kita terhadap Tuhan Yesus yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Mari adik-adik kita mau menyanyikan lagu Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Adik-adik,
Kini tiba saatnya kita menyiapkan hati, mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita sehingga kita dapat melakukan apa yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Dipersilakan Kak Rosa untuk menyampaikan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali Kak Rosa bisa bertemu adik-adik kembali dalam sekolah minggu online hari ini. Adik-adik, kakak berharap kalian semua selalu sehat dan penuh semangat. Adik-adik, mari satukan hati dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk setiap anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan Tuhan yang menyertai hidup kami selama sepekan ini. Tuhan, pimpinlah kami dalam kami mendengar firman Tuhan. Buka hati pikiran kami sehingga kami bisa mengerti dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Bacaan kita hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 21 sampai 32. Kita membacanya bersama sambil bersuara ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Adik-adik, tema ibadah kita hari ini adalah aku mau berubah menjadi lebih baik. Adik-adik,
Kupu-kupu dewasa itu sangat mempesona. Ada beragam spesies kupu-kupu, ribuan di dunia ini. Adik-adik, tentunya kelas 4, 5, 6 sudah mengenal metamorfosis kupu-kupu ya. Kupu-kupu berasal dari telur yang menetas kemudian menjadi ulat yang rakus, yang kerjanya hanya makan daun dan ganti kulit. Kemudian menjadi kepompong yang tampak buruk rupa. Setelah itu, dari kepompong akan keluar seekor kupu-kupu yang cantik dan mempesona. Adik-adik, esensi dari proses metamorfosis adalah tahapan perubahan menuju yang lebih baik. Dalam bacaan kitab hari ini, Paulus menyurati jemaat di Efesus. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus yang memuja Dewi Artemis. Dewi Artemis dipercaya sebagai dewi yang memberkati mereka. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus akan kelakuannya yang hidup kacau dan seenaknya mendukakan hati Tuhan. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus untuk meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Manusia lama adalah istilah yang menggambarkan kehidupan yang dipengaruhi oleh pikiran dan kemauan sendiri yang buruk dan sesat. Sedangkan manusia baru adalah kehidupan yang dipimpin, dibaharui oleh Roh Tuhan. Adik-adik, apa ciri-ciri manusia baru? Karakter manusia baru dipenuhi oleh berbagai sikap baik, seperti berkata benar, tidak berdusta, berkata baik, tidak berkata kotor. Jika kita marah, marahnya terkendali demi kebaikan. Dan juga kita selalu bekerja untuk hidup, bukan mencuri. Kita selalu ramah, mengasihi, dan mengampuni sesama. Dan satu lagi, kita selalu melembutkan hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Adik-adik, setelah kita mengenal dan mempelajari firman Tuhan, maka Tuhan ingin agar kita hidup berkenan di hadapannya. Tuhan ingin ada perubahan sikap menjadi lebih baik. Kita yang dulunya anak bandel, sekarang menjadi anak baik. Ada perubahan nyata yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Kita bisa berubah menjadi lebih baik, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan yang menolong kita melalui Roh Kudus-Nya yang bekerja di dalam diri kita. Adik-adik, seperti kupu-kupu yang bermetamorfosis, Tuhan pun akan mengubahkan hidup kita dari saat ke saat untuk menjadi lebih baik. Mari kita berproses untuk itu. Adik-adik, kita bisa berubah menjadi lebih baik bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan yang membentuk kita, menyanggupkan kita melalui Roh-Nya yang kudus yang bekerja dalam diri kita. Seorang penulis bernama Max Lucado mengatakan bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita seadanya. Setelah kita mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus, maka ada pertobatan dan pembaruan diri yang akan berlangsung terus-menerus. Adik-adik, mari kita terus bermetamorfosis. Adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Adik-adik, sebagai ungkapan sukacita dan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan ke dalam kotak yang sudah adik-adik siapkan. Dan kotak ini bisa kita bawa
saat adik-adik sudah bisa beribadah di gedung gereja. Atau adik-adik bisa meminta tolong papa dan mama memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening di bawah ini. Adik-adik, mari kita menyerahkan persembahan ini dan juga kita menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Tuhan yang terus-menerus mengubahkan hidup kami, pribadi kami menjadi lebih baik. Tuhan, saat ini juga kami menyerahkan persembahan kami, biar persembahan ini boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, hari-hari kami, sekolah kami, juga kehidupan keluarga kami bersama orang tua kami di rumah, bersama saudara-saudara kami. Kami menyerahkan juga masa depan kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah usai. Mari kita terus setiap hari berubah menjadi lebih baik. Bermetamorfosis setiap hari bersama Tuhan Yesus. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.